Gadis yang mengenakan jubah merah cerah itu menyipitkan matanya dan berkata, "Hei, lebih baik kau ambil tulangnya yang berdarah. Adik laki-lakiku baik dan akan mengampuni musuh umur hidup." Remaja dan pemuda itu telah melihat bahwa Luo Zeng tampaknya adalah Tuhan yang sejati, bukan dewa. Di dunia ini, Tuhan yang sejati bukanlah arus utama. Beberapa dewa liar dapat membuka kultivasi dunia untuk mendapatkan kekuatan magis tertentu, tetapi terutama menumbuhkan dewa-dewa liar, dan cara lain hanya tambahan. Sangat jarang orang seperti Luo Zeng memperbaiki Tuhan yang benar. Kultivasi dan kekuatan Luo Zeng secara alami tidak diperhitungkan oleh mereka. Apakah itu? Luo Zeng tersenyum ringan, dia masih menahan diri. Dalam lingkungan yang aneh ini, ia berusaha untuk tidak mendapat masalah. Kemudian dia tersenyum sedikit, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tubuhnya tiba-tiba meledak ke belakang. Hei! Di bawah retret yang begitu cepat, Luo Zeng seperti burung terbang yang tangkas, terbang dengan kecepatan tinggi di hutan belantara kuno. Gadis dan pemuda itu rupanya tidak berharap Luo Zeng berani melarikan diri. Wajah keempat orang itu sekilas. Wajah muda itu tiba-tiba menghela nafas lega. Karakter kecil tadi kenal berani melarikan diri di depanku. Itu benar-benar menjadi lelucon. Petik 2. Up. Saya melihat bahwa tubuh pemuda menunjukkan cahaya kuning terang, dan sosok itu melonjak dalam sekejap. 10 kaki. Baizang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa setinggi 500 kaki, dan langsung menuju Luo Zeng. Meskipun pemuda ini menjadi sangat besar, dia masih sangat gesit, dan kecepatannya 3 poin lebih cepat dari Luo Zeng. Gadis itu melihat ke arah pelarian Luo Zeng dan menghela nafas tanpa daya. Pria ini benar-benar bodoh. Jika kamu menyerahkan tulang yang buruk, kamu masih bisa meninggalkan kehidupan. Sekarang kamu jengkel dengan guru kecil. Di mana kamu masih bisa hidup? Kemudian gadis itu juga terbang, dan 2 penjaga di belakangnya mengikuti. Ini mengejar, kecepatan keduanya sangat cepat, dan jarak antara keduanya adalah ratusan mil. Pria muda di belakangnya memancarkan kekuatan yang kuat. Setelah jerapah merangkak di tanah merasakan kekuatan, wajah mereka penuh ketakutan, hampir secara naluriah melarikan diri. Tubuh besar ini, kecepatannya masih sangat cepat, alis Luo Zeng berkerut, melebihi harapannya, bahkan tidak menyuruh orang ini untuk menyerah. Tidak hanya itu, jarak antara keduanya semakin dekat dan dekat. Pada awalnya, Luo Zeng juga bisa membuka pemuda itu 10 mil jauhnya. Sekarang pemuda itu diam-diam tiba di belakang Luo Zeng. Melarikan diri juga mati. Mengapa ini? Suara dingin pemuda itu datang, dan dia melihat telapak tangannya menghadap ke bawah dan ditembak jatuh ke arah Luo Zeng. Pria muda ini setinggi ratusan kaki. Dibandingkan dengan dia, Luo Zeng kecil seperti nyamuk kecil. Tamparan ini tertutup. Bagaimana Luo Zeng bisa lolos? Hei! Luo Zeng mendengus, dan matanya akhirnya menunjukkan pembunuhan yang kejam. Dia bersabar hanya untuk menghindari masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia takut satu sama lain. Sosok itu terbalik di udara, dan pedang bayangan tiba-tiba muncul. Hei! Disertai dengan pedang yang tajam. Lampu pedang ramping telah ditembakkan. Lampu pedang ini memiliki cahaya cian yang samar, yang membentang busur bulan baru. Pemuda itu tidak menganggap cahaya pedang ini sebagai satu hal. Di dunia liar ini, kekuatan fisik adalah satu-satunya cara. Pria yang mengolah Tuhan yang benar begitu konyol baginya. Bahkan jika dia menyadari bahwa pedang itu agak luar biasa, dia tidak cukup waspada. Hanya tamparan saja yang bisa menghancurkan cahaya pedang ini. Jika tidak cukup, maka tamparlah. Tetapi kali ini, pemuda itu menemukan diri mereka salah. Ketika telapak tangannya ditembakkan pada cahaya pedang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa. Tangannya yang besar seperti tahu di bawah Jiang Wang. Sebuah retakan besar muncul di tengah-tengah telapak tangannya. Setengah telapak tangannya terpotong langsung, dan yang berat jatuh di tanah. Ini, kaum muda hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pria yang seperti nyamuk di depannya, apakah pedang begitu mengerikan? Mengambil keuntungan dari saat pria muda itu khawatir, Luo Zeng sudah bergegas ke langit. Sebelum Luo Zeng tidak ingin berselisih, dia akan melarikan diri. Sekarang setelah dia mulai, dia secara alami tidak akan melepaskan orang ini. Bahkan jika Luo Zeng ingin melepaskan pihak lain akan berpikir bahwa dia adalah musuh, dan karenanya mengejar itu. Luo Zeng mengikuti lengan pemuda yang ditunggu-tunggu dan naik ke ketinggian lebih dari 400 kaki. Emosi di matanya menghilang tanpa jejak, dan pedang bayangan di tangannya juga memancarkan cian redup, aglutinasi kuat yang tak bisa dijelaskan. Pedang meleleh. Mati. Saya melihat bahwa bentuk tubuhnya telah menurun, dan energi dari antusiasme yang telah lama muncul di dunia telah meletus. Kultivasi Luo Zeng saat ini telah sangat meningkat, dan ia telah mencapai puncak dewa sejati. Selain itu, ia memiliki pedang bayangan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang ada dalam perselisihan. Pedang biru berbentuk bulan sabit ditembakkan. Pedang ini lebih dari 100 kali lebih kuat dari pedang pertama Luo Zeng. Kecepatannya bahkan lebih tak terbendung. Saat pemuda itu masih khawatir, cahaya pedang berbentuk bulan sabit telah melewati lehernya dengan tenang. Pria muda itu memandang Luo Zeng tidak jauh, dan tubuh besar itu berdiri diam di tempat. Segera, kepalanya, yang sebanding dengan gunung, menyelinap ke samping dan berguling lehernya. Boom! Dia di tanah dan ada lubang besar. Tubuh besar itu bergoyang-goyang dan jatuh ke tanah. Di antara sekolah tinggi lebih dari 400 kaki, Luo Zeng melayang di sana, dadanya bersama, dan sedikit terengah. Membunuh orang ini lebih sederhana dari yang Anda pikirkan. Para dewa tampaknya lebih mungkin untuk membunuh daripada Allah yang benar, karena semua vitalitas mereka berasal dari tubuh mereka sendiri. Jika itu adalah dewa sejati, itu bukan cedera fatal yang harus dipotong dari leher. Bagi Tuhan yang benar, jiwa yang benar-benar mematikan dihancurkan, dan nantian hancur, dan dewa liar sangat bergantung pada tubuhnya sendiri, sehingga ia akan mati setelah memotong lehernya. Ah!
Saat itu, ada teriakan di kejauhan, yang merupakan teriakan jubah merah. Gadis dan dua penjaga itu melebih-lebihkan kekuatan pemuda, jadi mereka hanya mengikuti kelambatan itu. Menurut mereka, pemuda yang membunuh Luo Zeng tidak lain hanyalah sekejap mata. Luo Zeng tidak bisa melarikan diri jauh. Tanpa diduga, tubuh pemuda itu tiba-tiba bergetar, dan tubuh itu terpisah. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana leher pemuda itu terputus. Hei! Kekuatan dewa liar yang kayak keluar dari tubuh besar pemuda itu, dan tubuh pemuda itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa jam napas, itu menjadi ukuran normal. Kamu! Gadis itu menatap Luo Zeng dengan ketakutan dan wajahnya, warna yang luar biasa. Namun, ketakutannya tidak datang dari Luo Zeng, tetapi karena pemuda itu meninggal, kamu bisa membunuh adiknya. Kamu tahu siapa dia?